Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, sahabat-sahabat petani yang ada di Indonesia yang masih menonton channel Srianto Haripapam. Kali ini saya akan berbagi ilmu dengan pemirsa untuk memanfaatkan urin kelinci yang nanti akan kita jadikan pupuk organik yang ekonomis, yang tentunya harganya sangat-sangat murah. Dan ini saya berikan apa yang saya bisa, yang sudah saya cari dari berbagai sumber untuk bagaimana cara memfermentasikannya, dan ini memang juga dari SOP yang sudah kami dapatkan. Dan ini saya dapatkan urin kelinci ada 1 liter. Kemudian ini juga saya dapatkan yang ini 4 liter, tapi ini saya kurangi, nanti yang sini dibuat rongga untuk mengeluarkan amoniaknya. Dan juga VOC Herbapam yang ini sebagai indukan nanti untuk memperbanyak mikrobia. Dan mikrobia itu apa? Mikrobia adalah binatang, binatang atau bakteri yang dia berfungsinya untuk mengusung sari makanan ke setiap akarnya. Jadi kalau di tanah itu banyak bakterinya atau mikrobianya, tanaman akan menjadi lebih subur, lebih maksimal lagi untuk pertumbuhannya. Kemudian juga kita gunakan dengan ini yang banyak pemirsa dapatkan, yaitu EM4 pertanian ya pemirsa. Ini fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri yang merugikan. Jadi ini urin kelinci itu ada bakteri yang menguntungkan juga, ada bakteri yang merugikan juga. Makanya nanti EM4 ini pertanian ini untuk membunuh bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Kemudian kita juga siapkan gula merah. Gula merah atau gula tebu. Kalau pemirsa tidak ada dapat gula merah tebu ini, bisa pemirsa dapatkan tebunya. Tebunya itu digiling atau diambil airnya. Tapi kurasa gula-gula merah seperti ini banyak di toko-toko, pemirsa bisa dapatkan. Dan kenapa harus difermentasi, pemirsa? Urin kelinci ini sangat bagus sekali. Makanya di sini banyak kandungan untuk NPK organiknya di urin kelinci itu sangat luar biasa sekali, sangat tinggi sekali. Dan nanti saya berikan juga pemirsa hasilnya yang sudah saya pupuk dengan urin kelinci seperti apa, pertumbuhannya cepat sekali. Apakah bagaimana kalau tidak difermentasi? Tidak difermentasi bisa juga pemirsa. Cuma nanti perbandingannya untuk 1 liter urin kelinci ini dengan 15 liter air. Dan nanti saya berikan juga tutorialnya. Jadi tunggu video yang berikutnya yang nanti langsung kita praktekkan, langsung kita tes di lapangannya, caranya seperti apa, bagaimana yang penggunaannya yang tidak difermentasi. Tapi kali ini fokus pemirsa saya ajak untuk difermentasi. Kenapa? Kalau kita menggunakan difermentasi dulu dengan Herbapam ini, jadi nanti ini akan ada penambahan banyak, yaitu unsur mikrobia. Anakannya menjadi lebih banyak lagi karena indukannya ada di sini. Walaupun di sini sebenarnya sudah ada mikrobianya alami sendiri yang bawaan dari urin kelinci itu tadi. Tapi nanti ini pemirsa saya bawa dengan penambahan indukan dari VOC Herbapam ini untuk menciptakan atau mengembangkan biakan mikrobia tambahan yang ada di urin kelinci ini. Jadi nanti untuk pertumbuhannya menjadi lebih sangat subur lagi. Oke, langsung saja pemirsa bagaimana caranya. Terus tonton di channel saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan untuk pemirsa ini lebih bermanfaat, khususnya untuk saya dan keluarga, dan umumnya pada pemirsa. Dan jangan lupa nanti kalau pemirsa sudah bisa, jangan dipakai sendiri ilmunya, silahkan untuk disebarluaskan supaya lebih berkah ke depannya.
Oke, langsung kita proses untuk bagaimana caranya untuk memfermentasi urin kelinci ini nanti. Pertama kita hancurkan dulu, misalnya kita iris-iris gula batu ini, gula merah ini seperempat. Jadi ini kita potong dua. Kita potong dua ya. Ini satu setengahnya. Dan ini nanti satu potong ini untuk 1 liter urin kelinci yang ada di aqua ini. Dan fungsi gula ini pemirsa untuk makanan bakteri atau mikrobianya yang ada di urin kelinci ini, untuk mengembangbiakkan mikrobia dari indukan dari VOCR bapam ini. Jadi gula ini langsung kita masukkan ke dalam botol ini, semuanya pemirsa. Ini pemirsa yang pakai botol ya. Kalau pemirsa pakai jerigen yang besar itu tinggal kalikan saja, berarti per 1 botol ini separuhnya, per 1 liter ini separuhnya, separuh dari seperempat ini. Jadi kalikan sendiri berapa jerigen yang pemirsa punya, akhirnya berapa liter, hitung sendiri. Dan ini kebetulan saya cuma dapat sekitar 4 botol saja atau 4 liter. Bisa juga pemirsa rebus dulu per setengah per seperempat ini pemirsa bisa rebus dengan air setengah liter, dibagi 2. Nanti untuk 1 liternya. Kemudian indukannya pemirsa dari VOCR bapam ini, indukannya dari mikrobia ini kita berikan 3 tutup. Kenapa kita pilih VOCR bapam? Karena indukan dari mikrobia yang ada di VOCR bapam ini lebih bagus, karena ada bakteri yang sangat aktifnya. Makanya ini yang kita mau kita kembangbiakan menjadi anakan mikrobia. Kemudian kita kasih E4-nya, E4 yang pertanian yang bisa. Ini juga kita ukuran. Ini fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri yang sangat merugikan yang ada di urin kelinci ini. Aduk biar gulanya, VOCR bapamnya, dan E4-nya bercampur.
Berikutnya kita berikan penutup, pemirsa bisa dengan plastik ataupun kertas koran. Tujuannya untuk apa? Kalau kita lupa nanti membukanya, ini tidak meledak. Kalau pemirsa pakai penutup aslinya ini, kalau kita lupa membuka, dalam proses fermentasi ini akan mengeluarkan amonia yang tinggi. Kalau pemirsa lupa, ini bisa meledak. Jadi tujuannya plastik ini untuk jaga-jaga kalau kita ada unsur lupa. Kemudian kita tali. Dan pemirsa nanti jangan lupa, kalau ini sudah mengembung, pemirsa harus buka penutupnya ini untuk menghilangkan amonia atau zat racun yang ada di urin kelinci tersebut. Karena proses fermentasi ini akan mengeluarkan zat racun, dan zat racun dikeluarkan, dibuang untuk meninggalkan mikrobia-mikrobia yang bermanfaat saja, atau mikrobia yang positifnya saja, dan yang negatifnya atau yang merugikan itu keluar. Maka saya sarankan pemirsa, jangan pakai penutup yang aslinya. Pemirsa bisa pakai plastik ataupun kertas koran. Jadi begitu kita lihat tempatnya ini mengembung, berarti itu ada unsur amoniaknya, itu yang harus kita buang. Dan kita harus, bagusnya setiap pagi atau sore sekali kita cek, kita buang amoniaknya. Selanjutnya kita diamkan nanti antara 1 minggu sampai 10 hari. Dan tanda-tandanya ini ya, kalau masih aslinya dari urin ini baunya sangat menyengat sekali, dan pokoknya sangat menyengat sekali. Tapi nanti kalau sudah jadi, ini baunya akan harum seperti tetes tebu ataupun seperti bau tape, sangat harum. Dan itu sudah matang, sudah jadi fermentasinya, nanti kita bisa gunakan. Kalau masih belum bau harum, nanti pemirsa, itu berarti kan ada yang baunya seperti tidak enak banget, itu berarti makanan atau gulanya ini pemirsa kurang. Jadi pemirsa tambah lagi, jangan dibuang, pemirsa tambah lagi gulanya ke sini. Tapi pengalaman saya, ya ini sudah cukup, 1 botol ini dengan separuhnya ini sudah cukup. Dan jadi nanti begitu pemirsa sudah dapatkan baunya harum seperti tape atau tetes tebu, ini berarti sudah jadi. Oke, ini yang 1 liter. Kemudian yang ini tinggal sekitar kira-kira 2 liter. 2 liter atau 3 liter ya kira-kira ini ya. Ini cukup kita kasih gula 1/4-nya saja ini. Pemirsa bisa rebus atau bisa kita rajang-rajang seperti tadi.
kira-kira 1 atau 2 menit, sehingga gula, VOC air papan cair dan E4 nya bercampur merata. Bagaimana cara menggunakannya, yang sudah difermentasi maupun yang tanpa difermentasi? Nanti saya akan buatkan tutorial videonya. Jadi pemirsa bisa dapatkan urin ini di tetangga-tangga, atau pemirsa bisa pelihara sendiri, karena ekonomisnya untuk pupuk atau mol buat sendiri dari urin kelinci ini untuk proses pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa. Banyak yang pemirsa tidak tahu, makanya ini saya bagikan ilmu. Semoga apa yang saya bagikan ke pemirsa ini kedepannya lebih bermanfaat. Kita tidak tergantung dengan pupuk kimia, karena pupuk kimia di jangka panjangnya itu berefek pada tanah. Kalau pupuk organik semakin lama akan semakin subur, karena populasi mikrobianya akan semakin banyak, sehingga tanah tidak menimbulkan atau meninggalkan bekas racun-racun. Karena kita tahu pupuk kimia adalah pupuk yang di dalamnya bisa meninggalkan bekas-bekas racun. Jadi ini solusi yang sangat efektif. Maka saya pilih urin kelinci ini karena kandungan NPK organiknya sangat tinggi. Dan ini harus ditutup rapat pemirsa, karena untuk jaga-jaga kita lupa, maka kita berikan plastik ini. Karena kita lupa, ini bisa meledak. Soalnya tekanan amonianya dalam proses fermentasi ini sangat tinggi sekali. Dan ini pemirsa bisa lakukan bukanya setiap, bisa pagi hari atau sore hari, untuk membuang amonia atau bakteri-bakteri yang tidak bermanfaat. Selanjutnya nanti pemirsa taruh di tempat yang aman. Jangan langsung kena sinar matahari, cari tempat yang teduh. Dan kita selalu monitornya, mau pagi hari atau sore hari kita buka. Bisa 1 hari sekali atau 2 hari sekali, untuk memastikan bahwa amonia yang ada di urin ini sudah terbuang. Dan nanti setelah pemirsa dapati baunya harum seperti bau tape atau tetes tebu, ini sudah jadi untuk durian. Sebenarnya untuk semua jenis tanaman, baik untuk cengkeh, kelengkeng, rambutan, atau tanaman apapun, urin kelinci ini sangat bagus sekali. Bisa saya berikan buat pemirsa oleh-oleh untuk membuat mol sendiri dari urin kelinci. Dan setelah ini jadi, pemirsa simpan di tempat yang teduh. Tapi awas pemirsa, harus perhatikan tiap bisa pagi atau sore untuk dibukanya, dibuangnya amoniaknya. Asal jangan pakai ini pemirsa, nanti kalau penutup aslinya ini pemirsa lupa, ini bisa meledak. Untuk proses fermentasi ini mengeluarkan amonia yang besar. Ini membuang bakteri-bakteri yang negatif, bakteri-bakteri yang merugikan, dibuang melalui amoniaknya.
Terima kasih pemirsa yang telah menonton channel Siranto Hari Papam. Semoga apa yang saya peroleh ini dan saya bagikan ke pemirsa menjadi berkah. Kedepannya kalau pemirsa sudah bisa membuat MOL sendiri atau VOC sendiri dari urin kelinci ini, jangan lupa pemirsa bisa sharekan, bisa bagikan ke teman-teman yang lain supaya apa yang pemirsa bisa menjadi berkah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.